Oke guys, halo semuanya, selamat datang di channel Ponotos dan selamat datang kembali di segmen Around the World, dimana pada segmen yang satu ini kita akan membahas mobil-mobil baru yang sudah beredar di luar negeri atau justru yang baru mau launching di luar negeri namun belum tentu launching di Indonesia. Nah, Around the World kita hari ini merupakan episode ke-12 dimana kita akan membahas Peiro 2 Alza. Ya, jadi merupakan salah satu mobil terlaris di negeri jiran walaupun penjualannya jauh di bawah Myvi. Tapi sebelumnya, apa sih Peiro 2 itu? Bisa dibilang Peiro 2 itu merupakan Astranya Malaysia. Kenapa demikian? Karena Peiro 2 itu merupakan perusahaan otomotif terbesar kedua di Malaysia setelah Proton sesuai kepanjangannya. Perusahaan otomobil kedua sendirian Berhad. Memang pemegang saham terbesarnya adalah UMW Corporation sendirian Berhad, tapi ternyata Daihatsu itu juga merupakan salah satu pemegang saham. Makanya nggak heran kalau semua produk Peiro 2 itu pasti ada kembaran Daihatsu-nya atau bahkan Toyota. Contoh, Peiro 2 Myvi yang merupakan mobil sejuta umat Malaysia merupakan kembaran dari Daihatsu Sirion yang merupakan city car paling tidak dilirik di Indonesia. Lanjut, Peiro 2 Arus kembarannya Daihatsu Terios dan Toyota Rush. Peiro 2 Ativa kembarannya Daihatsu Rocky dan Toyota Race. Peiro 2 Axia kembarannya Daihatsu Ayla, Toyota Agya dan Toyota Wigo. Peiro 2 Beza walaupun ini adalah model sedan tapi kan dia memakai platform yang sama dengan Daihatsu Sigra dan Toyota Calya. Ah, masa semuanya ada kembarannya sih? Jawabannya iya loh. Kalau yang barusan itu merupakan model Peiro 2 yang masih dijual sampai saat ini, coba kalian mundur jauh ke belakang. Peiro 2 Kancil kembarannya Daihatsu Ceria. Peiro 2 Rusa kembarannya Daihatsu Zebra Espas. Peiro 2 kembarannya Daihatsu Terios SWB generasi pertama dan Toyota Kami, atau malah Daihatsu Taruna kalau di sini. Peiro 2 Kenari kembarannya Daihatsu Move generasi kedua. Peiro 2 Kalisa kembarannya Daihatsu Mira L700. Peiro 2 Viva kembarannya Daihatsu Mira L250. Peiro 2 Natika kembarannya Daihatsu Teros SWB generasi kedua dan Toyota Rush SWB generasi pertama. Dan tentunya Peiro 2 Alza yang masih diproduksi sampai sekarang dan bentar lagi mau keluar all new-nya merupakan kembaran dari Daihatsu Bond Luminas yang merupakan versi long wheelbase dari Daihatsu Sirion generasi pertama dan Toyota Passo CT yang merupakan versi long wheelbase dari Toyota Passo generasi pertama. Iya bener deh, ternyata semua produknya ada kembarannya. Oke, kembali ke pembahasan. Nah, Peiro 2 Alza ini usianya sudah 13 tahun lebih di Malaysia. Wah, lama banget ya masa produksinya. Dimana pada 23 November tahun 2009 ia lahir sebagai generasi pertamanya. Dan bukan hanya itu, setahun kemudian alias di tahun 2010 mobil ini mendapatkan gelar sebagai mobil terlaris kelima di Malaysia. Bahkan ya sampai-sampai mengalahkan penjualan Proton Exora loh. Loh, emang Alza sama Exora sekelas? Jawabannya iya loh, mereka sama-sama ditempatkan di dalam kelas medium MPV. Anyways, untuk modelnya menurut saya sih ini keren ya, bahkan lebih keren dari Myvi yang jadi basisnya. Kenapa? Karena modelnya yang ala-ala station wagon. Ya mirip-mirip kayak di Grand Livina lah. Bukan hanya luarnya, tapi dalamnya itu juga kayak sedan, mantep ya. Dan karena dia basisnya mobil JDM, jadi interior juga kerasa JDM gitu loh auranya. Sekarang kita bahas mesinnya. Untuk mesinnya dari awal kehadirannya sampai sekarang nggak berubah ya. Masih memakai mesin kuno yang sebenarnya sama dengan Avanza Veloz, Terios dan Grand Max, namun tidak seperti mereka yang berpenggerak roda belakang. Di sini dia berpenggerak roda depan. 3 ZVE 1500 cc 4 silinder DOHC VVTi dengan tenaga sebesar 104 PS dan torsi 136 Nm yang disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi manual 5 percepatan dan transmisi otomatis 4 percepatan. 0 sampai 100 perlu waktu sebesar 13 detik awal, namun ya cukup lah ya untuk mesin kuno. Nah, ngomongin soal kecepatan ada minusnya nih. Jadi berdasarkan keluhan para user Alza Gen 1, jika kita berjalan di 70 km per jam, road noise-nya dahsyat, wind noise-nya gak karuan, dan bukannya itu, melainkan pada saat hujan suara tapnya berisik. Terus ada lagi nih minusnya ternyata. Kalau yang saya dengar ya, rem cakramnya itu sering rusak katanya. Terus juga untuk AC-nya katanya suka keluar bunyi-bunyi aneh. Door handle-nya sering rusak. Jok belakangnya gampang banget kena panas, jadi seolah-olah kayak Hitachi alami yang berlebihan panasnya. Headlamp-nya sering kemasukan air dan cat bodinya itu nggak rata, jadi gampang kegores dengan barang. Tapi berita baiknya adalah semua minus tersebut akan terobati sebentar lagi. Kenapa? Karena kabarnya di bulan Juni 2022 mendatang mobil ini akan mendapatkan versi all new-nya. Ini baru rumor ya, tapi mudah-mudahan terjadi kenyataan lah ya, mengingat masa produksi dari generasi pertamanya itu sudah terlalu lama. Nah, bocoran-bocoran yang beredar mengatakan bahwa next generation Peiro 2 Alza alias generasi keduanya bakal memakai basis yang sama dengan Daihatsu Xenia generasi ketiga, Toyota Avanza generasi ketiga, dan Toyota Veloz generasi kedua. Yes, jadi nantinya sudah bukan kembar 3 lagi seperti halnya pada Expander Cross dan Livina, melainkan sudah kembar 4. Luar biasa ya. Dan karena nantinya bakalan memakai basis yang sama dengan Trio Astra, otomatis dia turun kelas menjadi low MPV. Untuk platform yang dipakai tentunya juga sama ya, sama-sama Daihatsu New Global Architecture yang kalau di Jepang dia bagus konsep 1111. Ya, ada 4 satunya. Filosofinya 1 mm, 1 detik, 1 gram, dan 1 sen. Jadi apa sih intinya? Intinya adalah aspek detailnya mulai dari ukuran, bobot, harga, hingga waktu pembuatannya itu sangat-sangat diperhitungkan secara detail. Sehingga menghasilkan mobil yang efisien dengan teknologi terkini, dengan harga yang terjangkau, dengan tingkat kenyamanan yang mantap
mantap serta pengendalian yang mantap juga. Dan itu semua sudah dibuktikan melalui Triastra di Indonesia yang menjadi basisnya. Lihat saja, fiturnya bagaikan langit dan bumi dibandingkan generasi sebelumnya. Apalagi sekarang dia sudah lengkap dengan fitur ADAS yang bisa ngerem sendiri, ngedip sendiri, dan tentunya agar kita terhindar dari kecelakaan. Terus juga suspensinya dia jauh lebih nyaman dibandingkan generasi sebelumnya. Handlingnya juga jauh membaik dibandingkan generasi sebelumnya. Pokoknya semua jadi jauh lebih baik lah berkat si platform DNGA ini. Dan platform DNGA yang dipakai tentunya sama-sama DNGA B ya. Nah, karena dia nanti bakal memakai platform DNGA, otomatis dia bakalan share platform dengan Pero 2 Ativa yang merupakan kembaran dari Toyota Race dan Daihatsu Rocky. Jadi udah gak sama Maivy lagi nih ya. Untuk mesin tentunya bakalan sama ya dengan kembarannya. 2 NRV 1500 cc 4 silinder dual VVT ADOC dengan tenaga sebesar 106 PS ya. Jadi dia naik 2 PS dari generasi sebelumnya. Begitu pula torsinya dia naik 2 Nm dibandingkan generasi sebelumnya menjadi 138 Nm. Disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi DCVT only. Loh, yang manual emang nggak ada? Jawabannya yes. Jadi sekarang ada bocoran yang mengatakan bahwa next gen Pero 2 Alza bakalan memakai transmisi DCVT only. Tidak seperti Triastra yang ada pilihan transmisi manual 5 percepatannya. Selain itu, bocoran juga mengatakan bahwa akan ada 3 varian untuk next gen Pero 2 Alza. X, H, dan Advance. Yes, jadi sekarang sudah tidak ada lagi varian S dan Special Edition. Nah, bocoran yang terakhir ini justru yang mengagetkan. Kenapa? Karena kalau dilihat-lihat ya emang fitur ada sama kayak kembarannya, kayak lampunya yang sudah full LED depan belakang, panel instrumennya yang sudah full color, head unitnya model floating 9 inch dengan Apple CarPlay dan Android Auto, electronic parking brake with auto hold, kamera 360 derajat, drive mode-nya yang lengkap sampai power dan eco aja bisa digabung, 4 disc brake, 6 airbags, dan tentunya fitur ADAS yang kalau di Pero 2 itu disebut sebagai Pero 2 Smart Drive Assist atau PSDA. Nah, PSDA yang disematkan di Pero 2 Alza ini adalah yang ASA 3.0. Ya, nama fitur safety aktifnya sama kayak yang ada di Daihatsu. Jadi ini merupakan versi tercanggih dari sistem ASA Daihatsu maupun Pero 2. Mengapa demikian? Karena ASA 3.0 ini telah mendapatkan improvement untuk beberapa fiturnya. Pertama-tama kita akan bahas dulu fitur-fitur safety aktif yang available di semua varian Alza, termasuk yang sudah mendapatkan improvement. Pertama, pre-collision warning. Sesuai namanya, pre-collision warning dirancang untuk memperingati kita ketika ada kemungkinan terjadi tabrakan dari depan. Nah, tapi kalau di ASA 2.0 alias versi ASA sebelum ini hanya bisa mendeteksi mobil dan pejalan kaki saja, di ASA 3.0 ini sudah di-upgrade. Sekarang fitur tersebut sudah bisa mendeteksi sepeda biasa dan sepeda motor. Bukan hanya itu, jika di ASA 2.0 warningnya hanya bisa beroperasi pada kecepatan 50 km per jam saja terhadap pejalan kaki dan pada 100 km per jam saja terhadap kendaraan, di ASA 3.0 ini sudah di-upgrade. Sekarang untuk kecepatan operasinya telah naik menjadi 60 km per jam terhadap pejalan kaki dan 100 km per jam terhadap kendaraan. Lanjut, yang kedua, dia ada pre-collision braking. Jadi, dengan adanya fitur ini, ABS pada mobil kita itu akan bekerja lebih keras sehingga mobil kita itu dapat mengerem secara otomatis jika ada kemungkinan terjadinya tabrakan. Nah, jika di ASA 2.0 fitur ini hanya terbatas pada 3 pemberhentian saja, di mana setelah sistem ini diaktifkan sebanyak 3 kali Anda harus mematikan mesin untuk mengatur ulang sistemnya, di ASA 3.0 ini sudah di-upgrade. Sekarang, fitur tersebut sudah tidak ada lagi batasnya. Ketiga, dia ada front departure alert, di mana pada saat mobil kita sedang berhenti di lampu merah, namun pada saat lampu sudah hijau mobil di depan sudah mulai jalan namun kita belum, akan muncul peringatan. Nah, kalau di ASA 2.0 fitur ini hanya bisa beroperasi pada pagi sampai sore hari, di ASA 3.0 ini sudah bisa beroperasi pada malam hari, alias keadaan yang memang terlalu gelap. Dengan catatan, mobil di depan kita itu harus nyala lampu belakangnya, kalau enggak ya nggak bakalan kedeteksi mobilnya. Ya, jadi nggak kayak di Honda Sensing ya, yang memang dari awalnya itu sudah bisa beroperasi di keadaan apapun. Sisanya yang nggak dapat improvement namun tetap available untuk semua varian. Pertama, dia ada pedal misoperation control yang akan menjawab terjadi kecelakaan karena driver salah menginjak pedal gas, misalnya pada saat mobil dengan bagian depan menghadap ke tembok atau halangan lain. Kedua, dia ada lane departure warning yang akan memperingati kita jika mobil kita sudah mulai keluar jalur. Ketiga, dia ada lane departure prevention yang akan secara mendadak mengoreksi setir jika mobil kita sudah mulai keluar jalur. Itu untuk yang available di semua varian. Nah, masalah safety pada pelampuan khusus untuk tipe X, dia sudah lengkap dengan auto high beam yang akan secara otomatis ngedim apabila keadaan di luar memang sudah terlalu gelap atau tidak adanya mobil yang berpotensi kena silau. Sedangkan untuk tipe H dan Advance dia lebih canggih, yaitu dengan adaptive driving beam yang akan secara otomatis mengarahkan cahaya lampu ke berbagai arah apabila keadaan di luar memang sudah terlalu gelap atau tidak adanya mobil yang berpotensi kena silau. Jadi fungsinya itu mirip-mirip ya sama auto high beam. Nah, yang spesial khusus untuk tipe Advance alias tipe tertingginya, dia ada tambahan 4 fitur safety. Yang pertama, dia ada lane keep control yang akan membuat setir menjadi bekerja lebih keras demi mempertahankan mobil di tengah-tengah jalur. Kedua, dia ada blind spot monitoring yang akan meminimkan blind spot dengan adanya warning dan lampu pada simbol di spion. Ketiga, dia ada rear cross traffic alert
alert yang akan memberitahu kita jika ada objek yang sedang melintasi belakang mobil kita sewaktu kita mau mundur. Dan yang terakhir ini justru bikin kaget. Lihat dong, ada adaptive cruise controlnya. Jadi sesudah kita mengeset kecepatan cruise control ya, maka secara otomatis mobil itu akan jaga jarak dengan mobil di depan. Jadi pada saat mobil di depan kita memelan, mobil kita juga akan otomatis memelan. Nah, pada saat mobil di depan kita sudah mulai mengencang, maka mobil kita juga akan ikut mengencang sampai kecepatan cruise control yang sudah kita set tadi. Nah, mantapnya lagi, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan lane keep control, otomatis jika kita menggabungkan kedua fitur tersebut di saat yang bersamaan, bisa dibilang mobil ini sebenarnya sudah semi otonomos. Wah, gila sih ini asli. Bahkan di Veloz aja nggak ada loh. Bahkan di Veloz aja yang namanya cruise control yang biasa gitu loh ya, itu nggak ada. Jadi kalau Hyundai Stargazer yang katanya nanti bakalan pakai adaptive cruise control juga belum launching, bisa dibilang ini merupakan low APV pertama di dunia yang sudah punya adaptive cruise control. Mantap. Oke, jadi itulah dia roundwood dari kita yang isinya adalah bocoran-bocoran mengenai the next gen Pero 2 Alza. Gimana menurut kalian? Makin mantap kan ya Pero 2 Alza nantinya ya kan, dengan perubahan yang jauh dibandingkan generasi sebelumnya. Dan itu semua kalian sudah pasti tahu ya, karena apa? Karena basisnya yang sama dengan Trio Astra di Indonesia. Cuma kalau Trio Astra nggak ganti generasi, terus Pero 2 Alza ya tetap gitu-gitu aja ya tetap generasi ke-1 yang dipanjangin gitu loh masa produksinya. Ya pastinya ya bakal menurun penjualannya, tapi untungnya dia bakalan pakai basis yang sama dengan Trio Astra loh, dengan fitur-fitur yang boom ya kan, dengan nyamannya yang luar biasa. Dan pasti kalian juga kaget dong ya melihat si Pero 2 Alza ini nanti yang bakal punya adaptive cruise control pertama di low MPV kalau si Stargazer belum muncul di Indonesia. Pokoknya semua tanggapan dan komentar kalian terhadap mobil ini silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah. Gitu aja video kita pada hari ini. Jangan lupa kalian lupa klik tombol subscribe, jangan lupa notos, serta juga dengan tombol lonceng dan like video ini jika kalian suka, dan share video ini ke teman-teman anda melalui sosmed anda, dan main-main juga ke segmen Around the World di playlist yang ada di samping sini. Teman-teman nonton, salam otomotif, bye.